Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita terus belajar selayang pandang kitab Imamat. Kita masuk bagian yang kedua sudah Bapak Ibu, tentang cara hidup orang Israel di hadapan Allah. Itulah yang ditulis oleh kitab Imamat. Nah, bagian kedua ini Bapak Ibu, kalau kemarin kita belajar tentang mereka harus hidup kudus melalui penyataan tentang darah, maka hari ini kita akan melihat mereka harus hidup kudus melalui standar-standar moral yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, standar moral yang telah Tuhan tentukan, mereka harus mentaati dan melakukan. Dengan begitulah mereka bisa menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, izinkan saya mengatakan bagian ini Bapak Ibu. Waktu kita melihat perjanjian lama, apa yang kita harus pikirkan? Ingatlah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ada aturan-aturan sosial yang Tuhan tentukan bagaimana cara orang Israel hidup dengan sesama mereka. Aturan-aturan sosial, itu sebabnya ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu aturan sosial sesama umat Israel untuk memberitahu bahwa Allah itu menghormati nyawa manusia. Itu hukum sosial. Lalu kemudian ada yang namanya juga Bapak Ibu, hukum peribadatan. Korban-korban yang mereka bawa kepada Allah di bait Allah, itu adalah hukum mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, kedua hukum ini Bapak Ibu, hukum sosial dan juga hukum peribadatan, tidak wajib bagi kita di dalam perjanjian baru. Tetapi yang wajib adalah hukum moral. Hukum moral seperti jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini berlaku bagi kita. Tapi hukum tentang peribadatan dan hukum sosial sesama mereka, Bapak Ibu, itu adalah aturan yang Allah tetapkan bagi orang Israel bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan. Nah, bagi kita kekinian, maka kita yang mengikuti dari perjanjian lama yang kita ikuti adalah hukum-hukum moral yang berlaku kekal. Kembali kita kepada konteks pembicaraan kita. Kitab Imamat sedang mengajarkan bagaimana cara orang Israel harus hidup di hadapan Allah. Maka mereka harus hidup kudus dengan cara melalui penyataan tentang darah. Kemarin kita sudah belajar. Dan hari ini melalui standar-standar moral. Mereka harus mentaati semua itu dengan disiplin. Begitu juga kita di dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Hukum-hukum moral dalam perjanjian lama. Hukum moral itu bersifat kekal. Karena itu berlaku juga bagi kita. Mungkin hukum sosial beberapa kita bisa perdebatkan di sana, atau mungkin hukum peribadatan kita juga bisa berdebat di sana Bapak Ibu. Tetapi hukum moral, semua sarjana Alkitab mengatakan hukum moral perjanjian lama tetap berlaku bagi kita orang-orang perjanjian baru. Kita harus hidup kudus di hadapan Allah dengan memperhatikan sistem hukum-hukum moral. Jelas kita diselamatkan bukan karena memenuhi hukum-hukum moral itu. Kita sudah diselamatkan waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita diminta mentaati hukum-hukum moral yang indah itu. Hukum-hukum moral yang sangat baik yang membawa kepada kehidupan. Hukum-hukum moral yang sangat memberkati kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan saya wajib melakukannya. Jadi seperti orang Israel, untuk mereka hidup kudus, mereka harus memenuhi standar-standar moral yang diminta. Bapak, Ibu, dan saya, kita juga. Kekudusan status kita sudah dapatkan melalui kematian Kristus. Tapi kekudusan proses, Bapak, Ibu, dan saya wajib mengikuti standar-standar moral yang ada dari firman Allah, mentaati, melakukannya bagi kemuliaan Allah. Dan sekali lagi, hukum-hukum itu adalah indah. Hukum-hukum itu sangat baik. Dia begitu berguna bagi kemanusiaan. Dia mempermuliakan Allah. Hukum-hukum itu akan membawa kita kepada kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, ayo, sekalipun kita orang-orang yang diselamatkan karena anugerah Allah, namun sebagai bukti orang yang telah beroleh anugerah, kita harus mentaati hukum-hukum moral yang ada dari firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.